Mari kita buka, siapkan pembacaan kita dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37. Hari-hari ini sebenarnya hari-hari yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa? Hari-hari ini adalah hari-hari di mana penggenapan firman itu terjadi. Hari-hari di mana apa yang kau lihat, apa yang kita alami, memang secara kacamata, kasat mata dunia tidak mungkin, atau yang dikatakan mujizat demi mujizat itu berlaku dalam hidup kita. Hal itulah yang sebenarnya Tuhan sedang inginkan terjadi terus dalam hidup ini. Yaitu di mana saudara dan saya menikmati kebesaran Dia. Di mana kita sebenarnya bukan lagi yang namanya kita hidup dan jauh dari mujizat, tapi justru mujizat itu menjadi gaya hidup kita. Amin. Di mana-mana kita bisa menikmati dan kita bisa melihat, wow, besarnya Tuhan. Kita bukan hanya nyanyi how great, tapi benar-benar kita merasakan benar loh, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ya. Tadi kita nyanyi sepakat. Kita sehati, sepakat, sederap. Dan saya alami hari-hari ini benar-benar kuncinya sepakat, saudara. Ya. Bahkan ada beberapa hal yang saya alami. Masalah datang dan rumit kalau secara pandangan mata. Tetapi dengan kata satu, sepakat, masalah itu selesai. Saya sendiri nggak tahu bagaimana selesainya. Saya sendiri bingung bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi selesai. Yang saya pikirkan hanya kebesaran Tuhan yang tidak pernah dipikirkan dan tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Cuman kata sepakat. Tapi ternyata itu membuahkan yang luar biasa. Ya. Kami barusan pulang dari Cina kan, saudara yang ikut KKR sudah dengar, dan itu benar-benar saya rasakan dahsyatnya luar biasa, saudara. Nah, orang-orang yang ikut ke tur Cina kemarin, saya pikir adalah orang-orang yang menikmati mujizat Tuhan, menikmati hidup bersama dengan Tuhan, biarpun hanya 10 hari, tetapi benar-benar menikmati yang namanya kalau di cover sama Tuhan, kalau hidup dalam perkenanan dan waktu yang tepat, itu akan melihat sesuatu perkenanan, sesuatu yang namanya kesaksian hidup yang tidak pernah bisa dinilai dengan uang, saudara. Nah, tetapi ada beberapa celah yang terjadi, yaitu apa? Banyak orang pulang dari tur Cina kemarin, sampai Indonesia berubah total. Ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang rasanya nggak enak dan terjadi, dan rasanya ini kok gimana ya? Kok aku jadi seperti manusia lama? Kenapa manusia lamaku muncul? Ya, misalnya yang dulunya sudah diredam emosi. Loh, pulang dari Cina kok jadi emosinan begini ya? Salahnya di mana? Nah, ada lagi teman saya. Pulang dari Cina, apa yang terjadi? Sakit 2 minggu. Sampai harus masuk rumah sakit dan segala macam. Kenapa itu semua terjadi? Nah, ini loh lubangnya, saudara. Ternyata kita lupa. Ya, kita di Cina, kita tuh ngomong gini.
kita ini bisa menjarah. Ini kita bisa untuk meraih. Karena apa? Kita juga keturunan Cina. Kita ini ahli waris Cina. Kita ini punya nama, ya nama Chinese lah istilahnya ya. Nggak tahu itu sehnya Tan, nggak tahu itu sehnya Lim, sehnya Li, atau sapalah terserah gitu ya. Tapi semua jadi ngurutin, saudara. Ya, yang namanya manusia, namanya kalau mau dapat berkat, oh itu mata membinar-binar, saudara. Ya, matanya membinar-binar, benar-benar, waduh nggak bisa lah, jangan sampai kehilangan. Apalagi kalau yang pergi ini cuma 600 orang, yang warisan yang dibagi itu kan, waduh nggak ternilai. Masa kita nggak pulang, nggak bawa, gitu istilahnya. Masa kita pulang dengan tangan kosong? Masa warisan kita tidak ambil? Wah, ya. Dan ternyata itu salah besar. Dengar baik-baik. Itu salah besar. Kenapa salah besar? Karena saudara dan saya harus sadar, kita ini adalah sudah dicangkokkan menjadi ahli waris surga. Keturunan ilahi. Nah, ini loh saudara, sesuatu yang tipis. Loh, memang Tuhan suruh ke sana untuk menjarah. Tuhan memang suruh ke sana untuk mengambil. Tetapi harusnya sampai di Indonesia, engkau serahkan semua kepada Tuhan. Dan jangan bangga dengan keturunan daging. Jangan bangga dengan yang namanya keturunan ya itu loh, kedagingan. Ya. Di Cina lihat Lamborghini, aku ambil loh. Ya. Ini yang saya ceritakan sesungguhnya. Sudah ada orang-orang yang ikut ke sana dan mengerti lah. Terus ngelewat ya, saudara, lucu-lucu kok saudara, benar ini benar. Lewat yang namanya toko mobil, toko Mercedes, ambil jarah. Lu ini apa-apaan? Jadi sebenarnya ya, saya sedang berpikir ini kok serakahnya mulai keluar malahan. Ya. Dan ternyata sampai di Indonesia, Tuhan tegur kami, hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkata, kamu nih ke sana. Sesudah dari sana, lupa ya, bahwa kalau zaman dulu ya, habis perang, selalu semua barang jarahan itu harus diserahkan. Harus dilewati api penyucian. Harus dilewatkan. Harus diberikan semua kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita bagian kita masing-masing. Yang kemarin kita pergi, enggak gitu saudara. Ya, lu gua. Lu dapat apa, guanya dapat yang pasti oke lah, gede. Ternyata semua karakter yang jelek itu juga diikut, dibawa, digendong. Makanya buahnya terjadi saudara. Ada yang sakit, ada yang amburadul pulang dari Cina. Berubah, saya katakan. Ayo, orang-orang yang kemarin ikut tur Cina, semuanya ngadep Tuhan, dan semua yang kau ambil di sana, semuanya berikan kembali kepada Tuhan. Lepaskan semuanya itu. Lepaskan. Dan sudah engkau katakan, engkau harus sadar bahwa sekarang engkau adalah keturunan ilahi. Justru kitalah sudah diambil oleh Tuhan menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, ini yang kau harus mengerti, saudara. Ya. Nah, tapi untuk menjadi ahli waris kerajaan surga itu diperlukan juga punya karakter kerajaan surga. Yes? Nggak mungkin yang namanya ahli waris kerajaan surga, terus karakternya neraka, repot saudara. Ya, karakternya dunia, repot. Engkau dan saya harus punya karakter surgawi. Engkau dan saya harus punya karakter Bapamu. Dan hari ini kita mau belajar karakter yang sesungguhnya. Ya. Memang tidak terlalu enak, tapi saya katakan
nanti depannya atau hasilnya itu sesuatu yang luar biasa. Ini, kita tidak bicara di pertengahan jalan. Kita tidak bicara di beberapa langkah. Tapi kita bicara akhir dari semuanya. Engkau benar bisa didapati setia atau tidak. Apakah kita benar-benar nanti di akhirnya kita bisa masuk dalam kerajaan surga dan benar-benar tinggal bersama dengan Yesus? Atau kita terlewat? Nggak ada yang setengah-setengah, saudara. Jadi pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Jadi Tuhan katakan, ayo nak, sekarang belajar karakter Yesus. Supaya engkau masuk dalam kerajaan surga. Dan kau benar-benar bisa menikmati apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhanmu. Ini benar-benar saudara. Ini saya katakan hari-hari ini tuh hari-hari penggenapan janji. Firman jadi daging, mimpi jadi nyata. Itu benar. Saudara mau ngerti, saudara mau nangkep, tidak nangkep. Cobalah mengerti dengan sungguh. Firman jadi daging itu sungguh loh saudara. Mungkin saudara bertanya, firman mana Pak? Ya firman yang di depanmu itu. Yang buku yang di depanmu itu loh yang jadi daging, yang jadi kenyataan. Bahkan semua yang tertulis dalam firman itu nyata. Kalau kau punya iman. Kuncinya di situ. Ada satu kali Tuhan berkata pada saya begini. Nah, engkau pernah baca ayat? Pada waktu aku datang ke dalam dunia, aku berkata, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Saya bilang, iya itu ada tertulis dalam firman. Apa itu artinya? Saya juga bingung, saudara. Kenapa? Saya pikir gini, waduh kalau lihat sekarang Tuhan, pertobatan di mana-mana, pintu-pintu, wah dibuka. Istilahnya kita kemanapun, oke. Ya. Dan rasanya orang terima Tuhan sebagai juru selamat, itu rebutan. Ya. Terus ayatnya berkata, kalau aku datang, aku tidak menemui iman. Di mana maksudnya? Maksudnya apa Tuhan? Dan Tuhan mulai terangkan pada saya, yaitu engkau tidak punya iman atau imanmu kurang untuk menangkap dan menjadikan firman jadi daging. Ini loh saudara. Beberapa tahun yang kemarin, saudara coba lihat, hamba Tuhan mulai membagikan yang namanya apa? Hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam iman, hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Engkau mengenal Tuhan, maka imanmu akan bertumbuh. Engkau mengenal Tuhan, engkau akan melihat dan imanmu akan terus makin besar. Loh, buat apa? Sebenarnya untuk hidup di tahun ini. Jujur, engkau dengar firman jadi daging, mimpi jadi nyata. Seberapa kadar imanmu untuk menjadikan itu kata-kata, itu rema, nyata dalam hidupmu? Loh, bukan amin, saudara. Ini engkau takar imanmu seberapa? Kalau imanmu cuman istilahnya 1 senti, gak mungkin. Engkau coba pelajari. Kenapa dari tahun-tahun kemarin Tuhan selalu berkata, dan Tuhan ingatkan Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Mempersiapkan tahun ini. Jadi, ini belum terlambat. Kalau firman dibagikan hari ini belum terlambat. Kalau kau bisa menangkap, mulai hari ini, hidup bukan dengan teori. Saya tidak berkata sekolah Alkitab tidak perlu. Saya tidak berkata belajar Alkitab tidak perlu. Perlu. Tapi kalau kau tahu firman, tapi cuman sekedar tahu, tidak engkau belajar melakukannya dan mempraktikkan dalam hidupmu. Seperti ahli-ahli Taurat. Zaman Yesus pun seperti itu.
Tapi kalau firman yang kau baca, dan firman yang kau ketahui, kau lakukan, dan kau nyatakan, bener ya, jadi ya, bener ya, apa yang ditulis itu ya dan amin. Aku ngalami loh, itu imanmu mulai bangkit. Tanpa kau sadar, iman itu mulai bertumbuh dan bangkit. Makin besar, makin besar. Pada waktu kau ngadepi masalah, engkau bilang, aku tetap percaya. Biarpun tidak masuk di akal. Biarpun itu mustahil. Allahku, Tuhanku sanggup untuk beracara. Itu bukan dibuat-buat, saudara. Zaman dulu, pada waktu saya kecil, saudara, kami belajar yang namanya iman. Tapi belajarnya salah. Kami dulu juga ngalami yang namanya jadi orang tidak terlalu punya. Ya, ngeliat mobil, dipegang-pegang, dikatakan dalam nama Yesus jadi milikku. Dalam nama Yesus jadi milikku. Loh, sekarang kami tahu itu salah. Zaman dulu nggak tahu kalau itu salah. Jadi kalau lihat mobil, dipegang-pegang dalam nama Yesus jadi milikku ya. Tuhan ketawa sebenarnya. Kalau semuanya kau pegangin, kau mau berapa mobil sebenarnya? Namanya bukan punya mobil, showroom mobil itu, saudara. Ngerti enggak, saudara? Nah, hari-hari ini Tuhan ajarkan kita, yaitu apa? Hidup dalam ketepatan. Hidup dalam apa yang hati Tuhan ada untuk kita. Ya. Panggilan setiap manusia, setiap saudara di sini spesial. Nggak ada yang sama satu sama lain. Sebelahmu siapapun tidak ada yang sama. Dan kalau engkau bisa hidup dalam panggilan yang tepat, engkau bisa hidup dalam ketepatan Tuhan, engkau bisa lihat. Itu pintu semua terbuka dan engkau hidup dalam kemuliaan demi kemuliaan. Makanya hari-hari ini Tuhan ajarkan saya untuk apa? Untuk selalu melihat. Jangan sampai ketinggalan atau lepas kesempatan yang Dia berikan. Kemarin, pada waktu saya sebelum berangkat ke sini, Tuhan cuma bicara dengan saya simple. Tapi saya lakukan. Semuanya oke, saudara. Jadi seringkali kuncinya itu bukan sesuatu yang rasanya dipikirkan, apa ya kuncinya? Enggak. Kuncinya justru perkara-perkara simple. Dengan ketaatan, engkau lihat mujizat itu terjadi. Dengan ketaatan, pintu kemustahilan itu terbuka. Nah ini loh, saudara. Nah makanya hari ini kita mau belajar satu sisi di mana seorang yang bernama Yusuf. Ya. Yusuf punya mimpi besar loh. Ya. Saya percaya semua sudah tahu di sini. Yusuf mimpinya besar sekali. Tetapi jalan ceritanya untuk menuju supaya mimpi itu terjadi, ini yang ramai. Kenapa? Jalan ceritanya dan yang dialami Yusuf tidak sama dengan apa yang kita pikirkan dan dia mau. Tapi di pasal kejadian terakhir, Yusuf berkata, bukti bahwa dia tidak kepahitan dengan apa yang Tuhan proseskan dalam hidupnya. Kok bisa ya? Padahal sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang sangat mengerikan dialami oleh Yusuf. Saya katakan, bukan sesuatu yang gampang, saudara. Saudara dan saya mungkin tidak pernah bisa membayangkan yang namanya seorang dijual itu bukan di pasar, ya. Tapi Yusuf juga mengalami dijual di pasar, tapi dia dijual di padang gurun. Dan dia harus melewati satu perjalanan di padang gurun dengan tangan yang terikat. Dari seorang yang tidak pernah yang namanya mungkin lepas sandal. Tapi detik itu tidak ada sedikit-sedikit, tapi langsung lepas sandal dan jalan di padang gurun. Tanpa sandal. Saudara bisa pikirkan jalan di padang gurun tanpa sandal seperti apa?
Kalau orang yang sudah biasa lepas sandal, mungkin, nah lumayan lah. Ini orang tidak pernah lepas sandal. Langsung seketika. Sudah mungkin bilang, waduh, bener ya. Tapi saya mau kasih tahu. Hari-hari ini, Tuhan pun akan membuat seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan inginkan manusia atau anak-anaknya berkarakter Kristus. Seringkali manusia mintanya gini, Tuhan prosesnya tuh gak usah tokcer gitu loh. Pok pelan-pelan, asal kelakon. Istilahnya orang Jawa ngomong. Tuhan bilang kalau pelan-pelan ndak sempat waktunya nak. Keburu Tuhan datang, keburu Maranatha. Sekarang waktunya harus apa? Cepat dan tepat. Sesuatu pelajaran yang baik di Yusuf. Yusuf tidak dikasih tahu dulu. Yusuf tidak pernah disiapkan hatinya sama Tuhan. Ya, Yusuf gak pernah disiapkan hatinya. Tenang ya, sebelum itu semua terjadi ada proses loh. Tahu-tahu seketika dia datang ketemu dengan saudara-saudaranya, langsung dilepas jubah, langsung dijeburkan sumur. Dan sumur yang dijeburkan itu sumur kering. Bukan sumur yang ada isinya, kalau ada isinya mati sudahan, saudara. Tenggelam. Jadi sumur yang sudah kering. Bawahnya itu tanah liat. Coba seperti itu. Dan tidak berhenti di situ. Perjalanan Yusuf panjang. Tapi tetap dia tidak pernah bersungut-sungut. Dan saya pada waktu lihat pelajari kisahnya, saya bilang, ini orang memang patut menjadi seorang raja. Karena apa? Punya karakter raja. Banyak orang pengen jadi orang besar, tapi tidak mau dan tidak mau mendidik hidupnya berkarakter orang besar. Karena pengennya instan. Seperti yang saat ini semua terjadi. Mie instan, nasi goreng instan. Semuanya instan. Betul enggak? Bubur instan. Pengennya semua cepat. Itu baik, tapi bisa enggak untuk menangkap proses yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, kita akan belajar satu hal saja dari Yusuf. Yuk, kita baca di dalam Kejadian pasal 37. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lihat. Orang jujur, orang mau ngomong sungguh-sungguh, buahnya makin dibenci. Bukan makin disukai, makin dibenci. Sebenarnya Yusuf harusnya sudah sadar bahwa ini mulai proses terjadi. Katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Lihat saudara, ini sebenarnya sesuatu kata nubuatan. Tetapi mereka tidak sadar kalau itu nubuatan. Dan kita tahu kan, terjadi kan, betul? Dia jadi raja sungguhan, ya kan? Jadi sebenarnya ini sudah ada di dalam jalur yang benar, saudara. Dan jalur yang benar seringkali tidak sesuai dengan jalur yang kita inginkan. Ya, jadi ini nubuatan demi nubuatan sebenarnya sudah dikatakan. Dan kalau Yusuf sadar, Yusuf bisa menjadikan ini sebagai sesuatu iman dalam hidup dia. Bahwa apa yang dikatakan dalam mimpi, apa yang dia mimpikan, terus apa yang dia omongkan, diartikan oleh saudara-saudaranya, itu dia harus berkata, yes! Ya,
Ini persis dengan kehidupan kita saat ini. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, lalu ia bermimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Loh, yang sekali sudah dikatakan begitu, dia pengen mimpi lagi dan sudah jadi mimpi lagi. Ya. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, ini lebih sakti lagi mimpinya, saudara. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kenapa sampai dikatakan ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya? Saya terlalu yakin ayahnya mengerti 2 kali Tuhan bicara itu cukup. Dan itu disahkan pasti terjadi. Makanya saya berkata kepada saudara dan semua yang hadir, kalau Tuhan bicara sampai 2 kali, cukup saudara. Jangan minta peneguhan lagi sebenarnya. Karena apa? Yang ketiga biasanya membuat bingung jadinya. Engkau pulih, yang pertama engkau dengar, engkau masih aduh bener nggak ya? Oke lah, minta peneguhan. Setelah diteguhkan, selesai. Engkau harus punya iman untuk menangkap dan berkata, jadi. Nggak usah dipikirin jalannya gimana. Nggak usah dipikirin prosesnya bagaimana. Pokoknya imanmu berkata, jadi. Dan saudara, itu terjadi kalau engkau sepakat dengan Roh Kudus. Amin. Kok Tuhan bilang, aku percaya secara pikiran tidak akan mungkin. Tapi aku percaya jadi. Biasanya daging ngomong, gimana jalannya? Jangan didengar itu. Ngomong sama dagingmu, aku keturunan ilahi, ahli waris kerajaan surga. Kalau Tuhanku itu penuh dengan mujizat, aku anaknya nebeng mujizat, pasti bisa. Ya. Imanmu itu yang akan membuat engkau mampu dan sampai. Ini saya berkata ini, bukan main-main. Dan ini tidak keluar dari firman, saudara. Ada yang ngomong bahwa firmannya itu kadang-kadang keluar dari firman. Mana yang keluar? Ini bukan keluar, tapi ini sesuatu kenyataan. Ini sesuatu yang kau bisa raih sampai maksimal. Bahkan dikatakan tidak ada lagi orang miskin di antara kita. Itu amin. Berkali-kali Tuhan berkata pada saya, lihat nak, berkat itu sudah di depan mata. Tapi orang itu tidak punya tangan untuk meraihnya. Kenapa? Yang pertama, ada orang-orang yang terlalu sukacita, tapi lupa untuk mengulurkan tangan mengambil. Ya. Jadi dia tahu janji Tuhan. Dia tahu dan dia berkata, oh dahsyat, Tuhan janji, Tuhan begini-begini. Tapi dia lupa untuk meraih. Saudara. Nah ini repot saudara. Dan banyak loh yang seperti itu. Ngomong ke sebelah-sebelahnya, aku dijanji Tuhan yang hebat loh. Aku dijanji Tuhan, remanya dahsyat. Tapi gak jadi-jadi terus. Kenapa? Dia lupa. Untuk menjadikan rema itu jadi daging, dia harus ada melakukan sesuatu untuk mengambilnya. Ada harga yang harus dibayar. Dan saudara mau tanya, mungkin harganya apa Pak? Kebanyakan ketaatan. Harganya cuma itu toh. Ketaatan. Seringkali Tuhan suruh, tidak masuk di akal. Lakukan saja. Seringkali Tuhan suruh,
Tapi engkau bilang, tapi Tuhan, kalau kata lakukan tidak jadi, malu aku. Loh, ya. Dan itu semua membuat gagal. Terlewat setiap apa yang dijanjikan. Karena engkau tidak berani lakukan. Bukankah Tuhanmu bilang, lakukan saja. Mau bisa tidak bisa urusan Tuhan. Kalau diizinkan saudara dan mereka mau, harusnya ini kemarin setelah KKR harusnya mereka bersaksi. Kita ngadain KKR kemarin Surabaya itu tegang loh saudara. Tegangnya kenapa? Karena dana yang keluar banyak, duit yang masuk belum cukup saudara. Bahkan setengahnya juga nggak ada. Tegang. Saya ditanya, lah terus bagaimana? Lah terus saya juga nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi Tuhan bilang gini, di dalam ketatanan, mereka akan lihat mujizatku. Luar biasa. Buktinya, luar biasa. Lolos semuanya. Nah itu loh saudara, itu. Makanya saya belajar bahwa kalau kita hidup dalam jalurnya Tuhan, enak, saudara. Enak, saudara. Contoh, kayak saya kan nanti mau pergi ke Israel, ya. Terus apa yang terjadi? Tahu-tahu beberapa saat di tengah jalan sudah mau berangkat, istilahnya atau sudah mau mendekati, Pak Agung buat, ya. Dan beliau langsung semuanya. Istilahnya banyak sekali yang ikut. Terus saya bilang gini, Tuhan, bagaimana ini? Tuhan bilang, enggak masalah nak. Karena perjalanannya juga beda. Kalau Pak Agung kebaktian terus, kalau saya memang tur. Mengambil urapan di tempat-tempat di mana Tuhan pernah melakukan sesuatu mujizat. Setiap tempat di mana Tuhan melakukan mujizat. Saudara mau tahu? Itu ada urapannya, saudara. Dan kami diizinkan ketemu dengan seorang yang benar-benar Yahudi, keturunan Lewi. Dia tahu tempat-tempat yang tidak sebiasanya tur itu datang. Bahkan kemarin pada waktu tur yang terakhir, dia bilang gini sama saya, ini benar mau ke tempat yang asli. Loh, terus saya tanya, kenapa sih sebenarnya? Dia bilang, karena tempat yang asli itu tur gak ada yang datang. Loh, lah terus tur ini datang ke tempat apa? Lah ya itu kan buatan sekarang, buatan zaman sekarang. Yang buatan zaman sekarang selalu ada toko. Karena orang Indonesia kan senang toko, tak? Betul? Orang Indonesia itu terkenal saudara, kalau jalan-jalan berziarah kemana-mana pokoknya toko dan WC. Itu harus ada. Dua itu harus ada. Saya bilang gini, kalau sampai nggak ada, coba digandeng, itu namanya toilet berjalan itu loh saudara. Ya, itu Indonesia pokoknya dua. Kalau enggak toilet, ya toko. Ya. Jadi kalau lewat toko gitu ya, ini harus dilihatin karena tato hilang. Nah, gitu saudara. Ya. Ya, tapi puji Tuhan, nah sekarang sudah makin baik. Ya. Ya. Dan pada waktu tour guide ini ngomong begitu, ya kami bilang, nggak apa-apa, kami mau yang asli. Dan benar saudara. Ternyata yang asli nggak ada tokonya. Benar saudara, satu saja pada waktu Yesus mengadakan dan berkhotbah tentang ucapan bahagia. Itu yang asli, ada. Tapi nggak ada yang tur ke sana. Kami berhenti di situ, kami naik seperti Yesus. Dan saya bicara di atas. Seperti yang Yesus kerjakan. Itu ada bus-bus lewat tur. Bengong semua, ngapain mereka naik ya? Tempat apa itu? Karena apa? Nggak ada yang berhenti di situ.
Padahal di situ tempat yang asli. Di dalam kitab Yahudi mereka ditulis. Yesus berbicaranya itu di depan sebuah gua. Dan di guanya itu ada pohon. Dan itu masih ada sampai hari ini. Dibuatlah dengan manusia zaman sekarang. Tempatnya bagus. Tapi ya bukan asli dah. Nah, pokoknya toko ada. Ya kan? Senang semuanya. Ya, yang asli memang tidak ada toko, tidak ada toilet. Itu memang parah, saudara, di situ. Ya, dan harus mendaki karena tempat yang asli. Terus, pada waktu kami jalan, nggak taunya kami menemukan yang namanya tempat di mana Yesus memberi makan 4.000 orang. Mana ada tur yang pergi ke sana? Gak ada. Kalau ke tempat yang Yesus memberi makan 5.000 orang, ada takbak. Ya kan? 5 roti dan 2 ikan. Kalau yang 4.000 orang, gak ada yang ke sana. Puji Tuhan, tur yang kemarin kami menemukan tempat itu. Ternyata ada mosaiknya. Besar batunya. Gak ada orang juga di situ. Cuma satu-satunya tur kita yang ke sana. Tidak ada lagi toko dan toilet. Tapi luar biasa, ternyata toilet besar sekali. Ya. Kenapa saya katakan toiletnya besar? Ya di situ di mana-mana silakan mau ambil di sana dimanapun boleh. Ya, karena itu benar-benar di pinggir pantai, saudara, bukan pantai, di pinggir danau Galilea. Ya, jadi ya mau kencing di mana silakanlah. Asal kebersamaan dan asal ya saling mengerti. Kalau yang satu kencing, yang satu balikkan badan. Begitu sajalah yang penting. Ya kan, betul saudara. Tetapi itu tempat yang aslinya. Dan pada waktu kami ke sana, urapannya gede, saudara. Karena apa? Masih murni. Belum nggak ada tur-tur yang ke sana. Dan kami bisa meraih. Dan ternyata perjalanan-perjalanan yang seperti itu. Sesudah kami pulang, kami sepertinya tidak ada apa-apa. Cuma ada sesuatu kebahagiaan dan ada sesuatu kepuasan yang Tuhan berikan memang. Tapi sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi setelah menjalani hidup ini, ternyata urapan-urapan yang diambil itu masuk dan berlaku dalam hidup kami. Mau bukti? Saya ini dikenal sekarang, saudara. Lumayan dikenal. Ya, dikenalnya bukan karena apa-apa. Dikenal gara-gara bisa atau Tuhan izinkan seperti membuat pelipat gandaan. Saya ke satu tempat, mereka sudah tidak cukup segala macamnya. Mereka bilang, tolong doakan si Pak. Saya berdoa. Benar tuh mujizat tuh. Tidak habis makanannya, saudara. Saya sampai bingung. Kok bisa ya? Terus pada waktu di Monas beberapa tahun yang lalu, saya juga bingung kenapa Pak Yusak kok milihnya saya untuk keliling. Untuk berkata, 5 roti dan 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Ternyata Tuhan bilang, itu yang kamu ambil nak. Di Israel. Urapan pelipat gandaan. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita ini punya. Tapi dari kehidupan dan sesuatu masalah di depan, kita bisa pakai dan tentu keluar. Karena sebenarnya sudah ada itu semuanya. Nah itu loh saudara, kalau yang seperti ini, saudara mau pakai duit bayar kayak apapun, nggak bisa kalau tidak di waktu yang tepat engkau meraihnya. Nah ini loh saudara. Makanya Tuhan berkata, nggak apa-apa nak, nggak masalah. Ya, karena ini memang beda arah. Bukan arah yang berbeda terus satu sesat, satu enggak. Memang tujuannya beda dan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi tenang saja saudara. Kita hidup tuh, kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita hidup dalam seirama dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan buka jalan. Tuhan sendiri akan membuat, nih loh jalannya, jalani. Dan kita akan lihat kemuliaan demi kemuliaan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, sekali lagi balik, ya, kembali lagi. Ya, satu ketika, yuk kita lanjutkan. Ya, pasal 37 tetap, ya, ayat yang ke-18 mulai start.
Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Lihat kata-kata ini. Jadi, saudara-saudaranya Yusuf itu sudah punya satu pemikiran. Bunuh. Tapi pelajari. Tuhan tak pernah izinkan ini terjadi. Amin. Kenapa? Karena kalau sampai ini terjadi, rencana Tuhan gagal dalam hidup Yusuf. Sekarang kalau sudah pelajari, Yusuf tidak buat apa-apa kok. Yang satu dia lakukan, hanya dia punya iman. Bahwa apa yang dia katakan, dia mimpikan, itu terjadi dalam hidup dia. Hari ini kita mau belajar seperti ini. Tuhan berkata pada saya, "Nak, aku tidak minta macam-macam untuk anak-anakku. Apapun itu nanti urusanku. Asal mereka punya iman. Mereka bisa pegang firman. Mereka bisa pegang rema yang aku berikan. Biarpun kenyataannya dan lihat kondisinya tidak memungkinkan untuk itu terjadi. Tapi hatinya tetap berkata, aku percaya. Apapun yang tidak ada pun jadi ada." Ini yang Tuhan katakan pada saudara dan saya hari ini. Sekarang waktunya untuk kita semua menakar. Sebenarnya kita masih punya iman atau tidak sih? Saudara pergi ke persekutuan, saudara pergi ke gereja setiap hari Minggu. Apakah benar imanmu itu masih ada? Saya pernah kenal dengan satu orang. Dia bahkan pada waktu itu dia menjabat satu kedudukan yang tinggi, saudara. Tapi sekali lagi pada waktu ketemu dengan saya, pada waktu itu dia bilang, aku tidak punya iman lagi. Kaget saya, saudara. Saya sampai gini, lah tiap kali kamu ke gereja pelayanan, apa yang kamu kerjakan? Dia bilang, karena kerutinan. Karena rutinitas. Karena itu memang bagianku, ya aku lakukan. Ngeri loh saudara. Dan pada waktu itu Tuhan cuma bilang sama saya begini. Anak-anak seperti ini. Orang-orang seperti ini. Kalau mereka sampai di garis akhir tidak berubah. Mereka masuk neraka. Dan betul yang dikatakan dalam firman. Apakah aku mendapati iman di bumi ini? Iman bukan sesuatu yang dikatakan dengan indah. Iman perlu untuk dibesarkan. Iman perlu untuk dilatih. Saudara pasti pernah dengar satu kali ada seorang penginjil masuk ke daerah terlarang. Ke daerah yang sangat primitif. Ini terjadi sungguh, saudara. Saya kalau tiap kali cerita ini, hati saya menangis. Karena saya ketahui ini sangat berat. Tetapi seringkali Tuhan izinkan. Karena Tuhan tahu harga seorang itu mahal sekali. Ya. Penginjil ini wanita. Dia masuk ke daerah terlarang. Kenapa saya katakan daerah terlarang? Karena daerah itu adalah daerah yang sangat keras. Primitif, masih memakan manusia. Tetapi pada waktu penginjil ini masuk ke sana, sebelum masuk sudah diperingatkan untuk jangan masuk ke sana, tapi dia bilang, Tuhan panggil aku untuk masuk. Dan saya percaya sebelum dia masuk ke tempat itu, dia dididik sama Tuhan secara pribadi untuk punya iman, keteguhan, kekuatan, dan mati daging. Saudara, sudah tidak punya lagi namanya harga diri. Bukan tidak punya, tapi mematikan. Pokoknya apapun aku akan bayar demi Yesus disukakan. Demi nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi saya katakan, ini bukan sesuatu keharusan. Ini bukan sesuatu yang mesti terjadi seperti ini. Tidak, saudara.
Ya, tetapi ini memang spesial untuk dia alami. Tapi saudara bisa lihat, sesuatu yang besar itu memang benar-benar terjadi. Dan kita bisa ngerti, harga sebuah nyawa itu sangat besar. Ya, satu kali dia masuk ke daerah pedalaman ini. Karena dia seorang wanita, dia diterima. Dia diterima dan dia pergi ke kepala suku. Dia diterima, ngobrol dengan kepala suku. Di belakangnya kepala suku, atau saya lupa, atau pokoknya di situ dia lihat tengkorak manusia kecil-kecil. Terus dia tanya, itu kok bisa sih ada? Ya, terus akhirnya dikatakan bahwa itulah kepala-kepala penginjil-penginjil, ya, yang sudah menjadi santapan mereka. Ya, jadi siapa yang makan, ya itu berhak untuk memiliki tengkorak itu. Dia tidak takut. Ya wes, tetap dia mengabarkan Injil. Sudah tahu, pada waktu malam hari terjadi, dia sedang tidur nyenyak. Apa yang terjadi? Itu pintu didobrak. Dan saya tidak melebih-lebihkan. Dia diseret keluar. Dan dia diperkosa seluruh kampung. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil memperkosa dia. Dia berkata, dari sadar, pingsan, sadar, pingsan, sadar, pingsan. Sudah tidak tahu berapa kali. Seluruh kampung, saudara, antre lakinya. Tapi pada waktu dia sadar, sudah selesai semua sedang menonton dia. Dia sadar, pada waktu dia sadar, justru perkataan yang keluar. Dia berkata, puji Tuhan, I love you. Sudah tahu, itu yang membuat seluruh kampung bertobat terima Yesus. Kalau kita dengar kesaksian ini bukan kesaksian dibuat-buat, ini terjadi sungguh. Dan namanya sangat dikenal. Karena sampai hari ini peristiwa tidak pernah dilupakan. Saya tahu ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Dan sangat menyakitkan. Tapi kalau saudara tahu, hati Yesus, yang Yesus alami, bahkan lebih besar daripada wanita itu alami. Yesus dipakukan di kayu salib. Yesus dipukul. Yesus dicambuk. Yesus, pokoknya disiksa seperti apa. Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak ada kesalahan sedikit pun. Tapi itu untuk saudara dan saya. Dan Tuhan katakan, memang itu semuanya tidak baik. Tapi lihat, akhirnya sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Kita bisa kumpul sampai hari ini. Kita bisa ada di sini. Kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukankah semua karya Yesus? Kalau kau renungkan saat ini, kau bisa mengerti iman sebesar apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kita punya. Iman sebesar apa sebenarnya? Sekadarnya sebesar apa? Apakah hanya iman pada waktu engkau diberkati? Terus kau bilang, Yesus baik? Atau iman yang harus melewati proses demi proses? Tapi engkau akan lihat kemuliaan yang sangat besar itu terjadi dalam hidupmu. Hari ini renungkan. Kita bukan hanya anak Tuhan yang cuman teori. Tapi Tuhan tahu engkau semua spesial di hadapan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana pribadi demi pribadi sangat spesial.
Dan itu tidak pernah bisa digantikan oleh orang siapapun. Mau enggak untuk masuk dalam proses? Memang tidak enak, tapi engkau akan lihat hasil yang kau dapat. Kemuliaan yang akan kau dapat. Itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kau alami dalam proses. Kesempatan ini diberikan kepada setiap manusia. Dan Tuhan katakan, pada waktu engkau tidak kuat, jangan ke sapa-sapa. Pergi kepada Yesus yang sudah mengalami dan kuat sampai di garis akhir. Saya pun mengalami seperti itu, saudara. Beberapa waktu kemarin saya tidak kuat dengan semua kata-kata manusia. Saya tidak kuat, jujur. Pada waktu saya tidak kuat, saya cuma diam, saya cuma masuk dalam doa, dan saya cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya aku tidak kuat. Dan kau lihat aku tidak kuat. Tuhan cuma ngomong gini, kamu tidak kuat. Penderitaan yang aku alami jauh lebih besar. Pandang aku, nak. Pada detik saya memandang dia, ada sesuatu iman yang bangkit dalam hidup saya. Karena firman-Nya bilang loh, saudara. Firman-Nya bilang loh. Ayo kita buka Yohanes 3 ayat 16. Pertama dulu, Yohanes 3 ayat 16. Yusuf bayar harganya hanya karena apa? Supaya rencana Tuhan jadi dan luar biasa. Betul kan? Saudara dan saya ini, Tuhan punya rencana yang hebat loh. Saudara mungkin akan menjadi Yusuf. Ya, tapi kau dan saya harus berani bayar harganya. Kau harus berani proses Tuhan. Enggak gini, diam, buka tangan, terima. Ya siapa bilang? Harus berani seperti Yusuf. Harga yang dia bayar mahal sekali. Tapi akhirnya satu bangsa loh ada. Satu bangsa sampai hari ini ada. Gara-gara dia mau. Ya, ayo. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Sekarang buka 1 Yohanes 3 ayat 16. Kau akan mengerti bahwa inilah kewajiban kita yang harus kita kerjakan. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi apa? Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Lihat. Baca nanti selanjutnya, engkau akan lebih ngerti lagi nanti di rumah. Satu hal yang Tuhan katakan. Yang pertama, iman. Engkau harus besar. Karena iman ini akan menentukan engkau kuat. Yang kedua, engkau harus masukkan dalam hatimu. Rencana Tuhan dalam hidupku besar. Bukan kecil. Aku spesial di depan Tuhan. Dan dari hidupku, lawatan ini akan terjadi. Dari hidupku, rencana Dia yang besar akan terbuka dan terjadi. Yang ketiga, siapkan hidupmu masuk dalam proses untuk semuanya itu terjadi. Memang tidak enak, tapi Tuhan tidak akan memberi lebih daripada kekuatan saudara dan saya. Dia sudah ukur, engkau dan saya pasti berhasil. Karena tidak ada lagi orang miskin di antara kita. Yohanes 10 ayat 10, biarlah terjadi bahwa Dia datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tidak ada kegagalan dan penundaan. Amin. Yuk kita berdoa.